Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Ya, bagus. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu kali ini kita ingin mempelajari tentang apa? Siklus air. Siklus Ya, air, Bu. betul. Sebelum itu, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menghubungkan fenomena hujan dengan siklus air. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tahapan siklus air. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang siklus air. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan pentingnya siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Baik, kali ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang siklus air. Bagaimana cara siklus air itu bekerja? Disimak ya anak-anak. Oke, Baik, Bu. Bu. Belajar siklus air. Tahun bersama adalah baik sedangkan kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mencuci pakaian, makanan, ya, air terus dari awal yang sering berarti karena jumlahnya kan jumlah air seolah-olah karena hal ini disebabkan karena adanya proses secara umum terjadinya daur air proses air uapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dari laut, sungai, dan danau menguap air tanah dari situ. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Proses
terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Siklus atau perputaran selanjutnya disebut dengan berada di pada tahap itu terjadi proses kondensasi. Dikenal dengan ketika awan berada di ketinggian tinggi, maka tubuhnya terjadi ya, awan akan mengalami bentuk titik-titik air akan terjadi presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi di mana presipitasi bisa terjadi akibat tekanan dan penambahan uap air sehingga air semakin kecil. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka karena pada saat musim organisasi terjadi sejumlah hasil kristal es kemudian menyerap dan membentukkan uap air di sekitarnya. Jadi kristal salju yang jatuh air yang terjadi dalam siklus air adalah proses filtrasi yang sering disebut dengan penyerapan. Hujan yang turun menjadi filtrasi biasanya berbeda-beda tergantung jenis tanah, topik geografi, dan jumlah yang dibutuhkan. Semenyelam air dengan baik, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Berselang jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Setelah proses lengkap terjadinya daur air, semoga informasi bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, Nah, setelah menonton video pembelajaran Ya, tadi, eh, ada yang tahu nggak apa sih itu siklus air? Jadi proses siklus perpindahan air itu air. ya bisa bisa disebut seperti itu. Nah, siklus air itu tidak jauh dari hujan, karena hujan itu merupakan bagian dari siklus air. Nah, pengertian siklus air itu adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti infiltrasi, pengumpulan air, evaporasi, penguapan air, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, turunnya hujan.
Selanjutnya ini adalah gambaran dari siklus air tersebut. Dimulai dari infiltrasi, proses meresapnya air atau masuknya air ke dalam tanah. Biasanya mengalir ke sungai, setelah itu ke pantai. Evaporasi, penguapan air karena panas matahari. Jadi air itu menguap menjadi titik-titik awan yang bisa disebut dengan kondensasi. Nah, di kondensasi ini, ketika titik-titik awan itu sudah, titik-titik air itu sudah menjadi awan yang berat, awan itu tidak kuat dan dia akan menurunkan airnya menjadi hujan. Itu disebut proses presipitasi, yaitu turunnya hujan dari awan ke bumi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari proses tersebut. Yang pertama itu infiltrasi. Infiltrasi atau bisa disebut pengumpulan air itu adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, ataupun sungai. Yang kedua, evaporasi. Evaporasi atau bisa disebut dengan penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi air akibat dari pemanasan sinar matahari tersebut. Jadi uap air itu kemudian bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Selanjutnya, yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi itu bisa disebut juga dengan pembentukan awan. Itu ketika proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Selanjutnya ada presipitasi. Nah, presipitasi ini atau bisa disebut dengan turunnya hujan. Hujan itu adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga awan itu tidak kuat untuk menopangnya, lalu jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali lagi ke sungai, danau, waduk, laut, dan lain sebagainya, dan meresap ke dalam tanah. Seperti itulah siklus air yang terus-menerus terjadi di muka bumi ini. Di siklus air ini juga mempunyai manfaat bermacam-macam ke dalam kehidupan di bumi. Itu ada 3 macam yang Ibu akan sebutkan. Yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi. Di baik di lautan, danau, waduk, sungai maupun di tanah. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi sumber
Air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan pertanian. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai kuis dulu untuk kalian kerjakan. Baik, Ibu. Nah, kali ini Ibu memiliki media pembelajaran tentang siklus air. Sebelum itu, supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu yuk, tepuk semangat yuk. Ya, Bu. Gimana Ya, itu, Bu? tepuk Nanti kita tepuk semangat. semangatnya, Bu. Gimana Mbak Sinta? Ini nanti tepuk semangatnya gimana ya, Bu? Boleh Oh ya, dicontohin dulu. contohin dulu ya. Yang pertama gini, tepuk semangat. 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 Gini ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, kita bareng-bareng ya tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Semangat. Se Semangat. Ah, Eh, ya bagus. Ya, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran. Bisa kalian lihat di sini ya. Kelihatan nggak? kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, yang pertama itu instruksinya, ayo ikuti petualangan siklus air bersama Kiko. Bisa dibaca ya. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, siklus evaporasi bisa dibaca. Evaporasi, penguapan air. Saat cuaca panas terik, matahari memancarkan energinya ke bumi, air laut, danau, dan sungai menyerap panas tersebut. Ya, yang kedua siklus transpirasi. Bisa dibaca? Siklus Mbak Sinta. transpirasi atau penguapan tumbuhan, yaitu bukan cuma air laut, tetapi tumbuhan di hutan juga melepaskan uap air ke udara loh. Air diserap tanaman melalui akar, digunakan untuk fotosintesis, lalu sisanya dilepas ke daun. Baik, yang selanjutnya siklus kondensasi. Yuk Mbak Dia. Kondensasi pengembunan. Di langit yang sangat tinggi, udara berubah menjadi sangat dingin. Uap-uap air yang telah naik kemudian mendingin dan berkumpul kembali. Yang selanjutnya presipitasi. Yuk Mbak Sinta yuk. Yang selanjutnya, siklus presipitasi atau hujan. Saat awan sudah terlalu tebal dan berat karena mengandung terlalu banyak titik-titik air, gaya gravitasi bumi akan menarik air tersebut ke bawah. Baik, infiltrasi. Infiltrasi penyerapan air.
Saat hujan turun membasahi tanah, tidak semua air langsung mengalir di permukaan. Sebagian besar air akan meresap perlahan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan akar pohon. Nah, yang terakhir ada limpasan. Limpasan itu air hujan yang mendarat di permukaan miring seperti gunung, aspal jalanan, atau tanah yang jenuh tidak terserap ke dalam tanah. Air ini akan mengalir di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada kuis bintang. Ini kita kerjainnya dari satu persatu ya. Ya, Kelompok Bu. satu Ya, Bu. Mbak Sinta, kelompok dua Mbak Dia. Yang pertama kali Mbak Sinta dulu. Oke, Bu. Sudah siap? Sudah, Ibu. Dari mana asal energi utama yang menggerakkan air sehingga bisa menguap di bumi kita? Tenaga listrik PLTA, Bu. Kita lihat jawabannya. Waduh, Ya, salah. salah. Selanjutnya, uap air yang mendingin di langit akan berubah kembali menjadi titik. Bentar. Nah, yang selanjutnya, uap air yang mendingin di langit tinggi akan berubah kembali menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Apa nama proses itu? Tadi sudah saya jelaskan. Kondensasi, Bu. Masih ini kelompok satu dulu. Kamu Oh, oh nanti. iya. Oh Oh, iya, salah. Bu. Maaf. Berarti minta ke. Ya baik, apa Mbak Dia? Kondensasi, Bu. Kita lihat jawabannya kelompok dua. Benar, kondensasi. Selanjutnya, kelompok satu, Mbak Sinta lagi ya. Apa sebutan ilmiah dari air hujan salju atau es yang jatuh mendarat dari langit ke permukaan bumi? Eh, Infiltrasi, Bu. Bukan presipitasi. Kita lihat jawabannya, infiltrasi. Salah lagi. Salah. Ya, Ya, salah. Kamu jawabannya nggak memperhatikan ya, Mbak? presipitasi. Memperhatikan Itu tapi kelihatan ya, lupa. Mbak Sinta, kamu nggak TAK dari awal. Selanjutnya nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Iya, Ibu. Kelompok dua ini, jika air hujan terserap masuk ke dalam pori-pori tanah untuk disimpan sebagai cadangan air bawah tanah, proses ini dinamakan, Infiltrasi, Bu. ya kita coba lihat. Benar. Yeay. Yeay, keren-keren. Selanjutnya, kalau oh udah ya, ini soalnya 5 aja. Ya, saya salah semua Yang dong, Bu. dua, kelompok satu salah semua. Besok, pertemuan besok kita Hmm. bisa coba lagi. Nggak Iya, apa-apa. Bu. Baik. Baik, sudah ya anak-anak kuisnya. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan ini, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan ini kita membahas tentang apa aja? Saya, Ibu. Oh ya, baik. Mbak Sinta, bisa Eh, jadi disimpulkan. kesimpulan, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita tadi itu mempelajari tentang macam-macam siklus air, yaitu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, Ibu.
Iya, betul sekali Mbak Sinta. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD karena waktunya tidak cukup, dibuat pekerjaan rumah aja ya anak-anak. Iya, Baik, Ibu. Ibu. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.